فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di sebuah malam yang penuh keheningan, seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari mendatangi Rasulullah di Madinah. Wajahnya tegang, tatapannya tajam, seolah menyimpan pengalaman luar biasa yang baru saja dialaminya. Tamim adalah seorang mantan pendeta Kristen yang masuk Islam, dan ia dikenal sebagai sosok yang jujur serta taat. Saat itu, ia datang dengan membawa sebuah kisah yang akan menjadi peringatan besar bagi umat Islam tentang fitnah akhir zaman, kisah tentang Dajjal. Rasulullah menyambutnya dengan penuh perhatian, mendengarkan setiap kata yang diucapkan Tamim. Dengan suara rendah tapi tegas, Tamim mulai menceritakan pengalamannya. Ya Rasulullah, aku dan beberapa teman melakukan perjalanan dengan perahu, berlayar di tengah lautan luas. Namun, angin kencang tiba-tiba menghantam kami, membuat kami terombang-ambing selama sebulan penuh di lautan yang tak bertepi. Tamim memulai kisahnya. Mata Rasulullah tertuju penuh kepada Tamim, memperhatikan setiap detail yang disampaikannya. Kemudian, kami terdampar di sebuah pulau misterius. Kami melihat makhluk aneh berbulu lebat, hingga kami tak bisa melihat wajah atau tubuhnya. Ia menyapa kami dengan suara yang mengerikan, dan kami bertanya, "Siapa engkau?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah Jasasah. Pergilah, di ujung pulau ini ada seseorang yang menunggu kalian. Ia ingin bertemu dan berbicara dengan kalian." Rasulullah mengangguk, menyadari bahwa cerita Tamim ini akan mengarah pada sosok yang telah ia peringatkan kepada umatnya. Tamim melanjutkan, "Kami mengikuti petunjuknya, hingga akhirnya kami tiba di sebuah tempat yang menyeramkan. Di sana, kami melihat seorang pria yang terikat dengan rantai. Badannya besar dan tatapan matanya tajam, penuh kebencian. Satu matanya buta, tampak seperti buah anggur yang menonjol. Kami semua merasa ketakutan saat melihatnya." Rasulullah terdiam sesaat, mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara Tamim melanjutkan ceritanya. Kemudian pria itu menatap kami dan berkata, "Siapa kalian?" Kami pun menjawab bahwa kami adalah pelaut yang terdampar di pulau ini. Pria itu tampak berpikir, lalu berkata, "Aku ingin bertanya kepada kalian tentang beberapa hal. Ceritakanlah kepadaku, apakah pohon-pohon kurma di daerah Baisan masih berbuah?" Tamim dan para sahabatnya yang mendengarkan tampak terkejut. Tamim melanjutkan, "Kami menjawab, ya, pohon-pohon kurma itu masih berbuah." Lalu dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan Danau Tiberias? Apakah airnya masih ada?" Kami menjawab, "Ya, airnya masih ada." Rasulullah memperhatikan dengan serius, mengetahui bahwa pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah pertanyaan biasa. Lalu pria itu kembali bertanya, "Bagaimana dengan mata air Zugar? Apakah penduduknya masih menggunakan airnya?" Kami menjawab, "Ya, masih." Tamim terdiam sejenak, mengingat momen yang mencekam itu, lalu melanjutkan. Setelah itu, pria itu menatap kami dengan tatapan yang menakutkan, lalu berkata, "Ketahuilah, akulah Al-Masih Ad-Dajjal. Waktuku untuk keluar dan menyebarkan fitnah di dunia hampir tiba. Jika aku diizinkan keluar, aku akan menjelajahi setiap negeri dalam waktu singkat. Aku akan menyesatkan banyak orang,
kecuali mereka yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal ini, tubuh Tamim menggigil. Pertemuan dengan Dajjal, sosok yang selama ini hanya ia dengar dari cerita dan peringatan, kini nyata di hadapannya. Kami meninggalkannya dalam ketakutan yang mendalam. Lanjut Tamim dengan suara yang bergetar. Setelah Tamim selesai bercerita, Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat dan berseru, "Wahai kaum muslimin, inilah kabar yang aku sampaikan kepada kalian selama ini. Dajjal, sang penebar fitnah terbesar, ada di dunia ini, terikat dan menanti waktunya untuk keluar." Para sahabat yang mendengar cerita ini merasa terkejut, takut, dan khawatir. Rasulullah pun memperingatkan mereka untuk selalu berpegang teguh pada iman, menjaga diri dari godaan dunia, dan tidak mudah tertipu oleh janji-janji kebohongan yang disebarkan oleh Dajjal. Melalui kisah Tamim Ad-Dari, Rasulullah mengingatkan umatnya agar selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal, serta memperbanyak doa dan amal kebaikan sebagai perisai dalam menghadapi ujian akhir zaman. Kisah ini terus diingat dan menjadi pengingat abadi bagi umat muslim untuk senantiasa menjaga iman, agar tidak terjerumus dalam fitnah yang datang di akhir zaman, serta terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan dari tipu daya dan godaan yang menyesatkan. Pada zaman dahulu, di suatu masa yang tak terhingga, di tengah ketidakpastian dan kegelisahan umat manusia, sebuah kisah kelam dan penuh teka-teki mulai tersusun. Kisah ini adalah tentang Dajjal, sosok yang akan menjadi ujian terbesar bagi umat manusia menjelang akhir zaman. Begitu banyak cerita yang beredar tentang kelahirannya, kehidupannya, dan kematiannya yang akan menjadi titik akhir dari masa fitnah yang panjang. Dajjal, meskipun tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran secara langsung, disebutkan dalam banyak hadis sahih. Ia lahir dalam keadaan yang aneh dan penuh tanda tanya. Menurut hadis-hadis yang diriwayatkan, Dajjal bukanlah sosok yang tumbuh seperti manusia pada umumnya. Sejak kecil, ia menunjukkan tanda-tanda kekuatan luar biasa, tetapi juga cacat fisik yang mencolok. Salah satu ciri utama yang diidentifikasi oleh para sahabat adalah matanya yang satu, sebuah tanda yang akan selalu diingat orang-orang sebagai bukti kekufurannya. Namun, yang lebih mengherankan adalah cerita tentang kelahirannya yang penuh misteri. Dajjal, yang menurut sebagian riwayat berasal dari Timur Tengah, memiliki orang tua yang tidak dikenal identitasnya dengan jelas. Namun ia memiliki pengaruh yang luar biasa sejak usia dini. Kekuatan yang ia miliki tidak terbayangkan oleh umat manusia. Dia dapat merubah bentuk dan menciptakan ilusi yang bisa menipu banyak orang. Sebagai seorang yang tumbuh besar dengan kekuatan luar biasa, Dajjal tidak pernah mengetahui batasan dalam hal ambisi. Dia ingin menguasai dunia. Begitu ia dewasa, Dajjal mulai memanfaatkan kemampuannya untuk menyesatkan umat manusia. Ia dikenal sebagai seorang pembual yang sangat lihai dalam berbicara, menarik perhatian banyak orang dengan kata-katanya yang penuh tipu daya. Dalam setiap langkahnya, ia menyebarkan kebohongan dan kekufuran, membuat orang-orang bingung dan ragu akan kebenaran yang mereka miliki. Dajjal muncul membawa berbagai keajaiban dan kemewahan yang seolah-olah memenuhi segala keinginan duniawi. Ia menawarkan kehidupan yang makmur dan penuh kebahagiaan. Namun semua itu hanya sebuah ilusi. Setiap orang yang mengikuti Dajjal akan merasa puas dengan kenikmatan yang diciptakannya. Namun pada kenyataannya, itu hanyalah jalan menuju kebinasaan. Berkeliling dari satu tempat ke tempat lain,
Dajjal mulai mengumpulkan pengikut setia yang tunduk padanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi percaya pada Tuhan, orang-orang yang haus akan kemewahan dan kekuasaan. Dajjal bahkan mampu menunjukkan hal-hal yang luar biasa, seperti mampu menghidupkan orang mati dan memberikan makanan dan air yang melimpah, tapi semuanya itu hanyalah tipuan semata. Namun dalam perjalanan kegelapannya, Dajjal tidak sendirian. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa menjadi hal yang sangat dinantikan. Imam Mahdi yang dipimpin oleh Tuhan untuk membimbing umat Islam muncul untuk melawan Dajjal. Pada saat yang tepat, Nabi Isa pun turun ke bumi setelah berabad-abad untuk menegakkan kebenaran dan mengalahkan Dajjal. Pertempuran terakhir antara kebaikan dan kebatilan pun tiba. Imam Mahdi memimpin umat Islam dalam pertempuran besar melawan pasukan Dajjal. Setelah perjuangan yang penuh dengan kesulitan dan ujian, akhirnya Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Nabi Isa menghampiri Dajjal yang sedang berada di kawasan yang luas, dan dalam satu serangan yang penuh kuasa, ia mengalahkan Dajjal yang selama ini menebar fitnah. Setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, dunia pun berubah. Kebenaran kembali menang atas kebatilan. Kehidupan yang dipenuhi dengan tipu daya dan kesesatan pun berakhir. Dajjal yang selama ini menguasai dunia dengan kebohongannya, akhirnya menemui ajalnya. Umat manusia kini bisa bernafas lega, meskipun mereka tahu bahwa ini hanyalah salah satu fase dari perjalanan panjang menuju hari kiamat. Namun kisah Dajjal menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang. Ini adalah pengingat bahwa di akhir zaman, segala bentuk tipu daya akan hadir dengan sangat kuat. Namun pada akhirnya, kebenaran dan keadilan Tuhan akan mengalahkan semua kejahatan. Kehidupan akan kembali pada jalan yang benar di bawah kepemimpinan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Dan umat manusia pun akan belajar untuk tidak mudah terpedaya dengan keajaiban dunia yang fana. Di akhir cerita ini, umat manusia diingatkan untuk selalu memperkuat iman, menjaga diri dari godaan duniawi, dan siap menghadapi fitnah besar yang akan datang. Dajjal adalah tokoh eskatologi yang dikenal dalam agama Islam sebagai sosok yang akan muncul pada akhir zaman. Dalam pandangan Islam, Dajjal dianggap sebagai makhluk yang akan menyesatkan manusia dengan fitnah dan tipu dayanya. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang terkait dengan Dajjal menurut literatur Islam dan riwayat hadis. Pertama, Dajjal. Di tengah gemuruh tanda-tanda akhir zaman, sebuah sosok yang mengerikan akan muncul, menggetarkan hati setiap insan yang mendengar namanya. Dialah Dajjal, tokoh paling menakutkan di hari-hari terakhir dunia. Masyarakat telah mendengar tentang ciri-cirinya, tetapi belum ada yang benar-benar tahu bagaimana bentuknya sampai ia muncul dan mulai melancarkan misinya. Dajjal memiliki ciri-ciri fisik yang sangat mencolok yang membuatnya berbeda dari manusia biasa. Dalam riwayat hadis, ia digambarkan sebagai sosok bertubuh besar dan kuat. Matanya hanya satu, menonjol di keningnya dengan pandangan yang menakutkan. Mata ini digambarkan buta di satu sisi, seperti buah anggur yang menonjol dan rusak. Mata yang satu lagi kabur, menandakan keadaannya yang tidak sempurna. Pada dahinya tertulis kata kafaro yang berarti kafir atau orang yang ingkar kepada Tuhan. Tulisan ini konon hanya bisa dibaca oleh orang-orang beriman, seolah menjadi tanda peringatan bagi mereka yang masih percaya pada kebenaran. Kulitnya tampak kasar dan kusam, wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan, seolah menandakan bahwa dirinya bukanlah manusia biasa. Dalam setiap langkahnya,
Dajjal memancarkan aura ketakutan. Kehadirannya bisa membuat orang-orang terpesona oleh kemampuannya. Tapi bagi yang memiliki iman, kehadirannya justru menimbulkan rasa was-was dan peringatan untuk berhati-hati. Dajjal bukan hanya datang untuk menunjukkan dirinya, tetapi ia membawa misi yang kelam. Misi utama Dajjal adalah menyesatkan manusia, membawa mereka ke dalam kegelapan, menguji keimanan dan kesabaran setiap insan. Ia akan mengaku sebagai Tuhan, memperlihatkan keajaiban yang mampu menipu mata, menanamkan keraguan dalam hati manusia, dan menjanjikan kemakmuran bagi mereka yang mau menjadi pengikutnya. Dalam perjalanannya, Dajjal akan melakukan tipu daya besar. Ia akan menunjukkan kekuatan luar biasa, seolah-olah ia mampu menghidupkan yang mati, membuat air mengalir di padang pasir yang tandus, dan memberikan makanan berlimpah kepada mereka yang lapar. Ia akan berjalan di berbagai belahan bumi, menipu manusia dengan kemampuannya mengendalikan cuaca dan membawa kesuburan di tempat yang tandus. Dajjal memberikan ilusi kehidupan yang ideal, tetapi semuanya hanyalah sementara dan penuh dengan kebohongan. Namun, segala kemewahan dan keajaiban yang ia tunjukkan hanyalah sihir dan tipu daya belaka. Mereka yang tergiur oleh kenikmatan yang dijanjikannya akan segera menyadari bahwa mereka telah terperangkap dalam tipu daya Dajjal yang sulit untuk dihindari. Dalam misinya, ia akan menciptakan perpecahan, menyebarkan kebencian, dan membuat manusia saling beradu untuk mendapatkan kekayaan yang ia janjikan. Dajjal akan terus menjalankan misinya hingga tiba waktu yang dijanjikan, di mana Nabi Isa akan turun kembali ke bumi. Dalam pertemuan terakhirnya dengan Nabi Isa, Dajjal akan kalah dan misinya yang penuh tipu daya itu akan dihancurkan. Kehancuran Dajjal akan menjadi akhir dari masa fitnah besar yang selama ini mengguncang umat manusia, menandakan kemenangan kebenaran atas kebatilan. Kisah Dajjal ini menjadi pengingat bagi umat manusia untuk waspada dan untuk terus memperkuat keimanan agar tidak mudah terpedaya oleh keajaiban semu yang menyesatkan. Sebuah pelajaran bahwa tidak semua yang terlihat luar biasa adalah kebenaran, dan bahwa di atas segala tipu daya ada kebenaran hakiki yang pada akhirnya akan menang. Kedua, Nabi Isa, Yesus. Di akhir zaman, ketika fitnah dan kekacauan telah menyelimuti dunia, umat manusia berada di ambang keputusasaan. Dalam keadaan seperti itulah Dajjal muncul, menebarkan tipu daya dan keajaiban palsunya. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia menggiring manusia untuk tunduk padanya, mengaku sebagai Tuhan, dan menjerat mereka dengan janji-janji kemewahan semu. Dunia berada di bawah kendalinya, terperangkap dalam keinginan dan kebohongan yang ia sebarkan. Namun di tengah kegelapan itu, umat beriman menantikan janji yang telah lama dikabarkan, kembalinya Nabi Isa ke bumi. Saat itu tiba, Nabi Isa turun dari langit, disambut oleh Imam Mahdi dan orang-orang beriman yang setia. Di tengah kekacauan, Nabi Isa hadir sebagai sosok yang membawa kedamaian dan kebenaran, bagaikan cahaya yang menerangi jalan di tengah kegelapan yang pekat. Setelah persiapan yang matang, Nabi Isa memimpin para pengikutnya menuju tempat di mana Dajjal berada. Di sebuah wilayah yang terbentang luas, dua kekuatan itu akhirnya bertemu. Dajjal berdiri di tengah kerumunan pengikutnya yang memujanya, sedangkan Nabi Isa berdiri tegak, memancarkan ketenangan dan wibawa yang tak tertandingi. Mata Dajjal menatap tajam Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa hanya menatapnya dengan tatapan penuh ketenangan. Dajjal tertawa keras, menantang Nabi Isa dengan suara yang penuh kesombongan. "Engkau pikir kedatanganmu bisa menghentikanku? Lihatlah dunia, mereka semua adalah milikku. Mereka sujud kepadaku, mereka mengikuti setiap perkataanku. Apa yang bisa kau lakukan untuk melawan kekuatanku ini?"
Nabi Isa tetap tenang. Dengan suara yang lembut tapi penuh kekuatan, ia menjawab, "Kau hanya menebar kebohongan, Dajjal. Mereka mengikuti karena ketidaktahuan dan kelemahan hati mereka. Kau bukan Tuhan, kau hanya seorang pendusta yang menyamar sebagai pembawa keajaiban." Dajjal tersenyum penuh ejekan. "Keajaibanku nyata. Aku memberi mereka makanan saat mereka lapar. Aku memberi mereka kekayaan. Aku membuat tanah yang tandus menjadi subur. Dan kau bilang aku pendusta?" Nabi Isa menggelengkan kepalanya. "Semua yang kau lakukan hanyalah sihir dan ilusi. Kau memperdaya mata mereka dengan tipu daya yang hanya sementara. Tidak ada yang nyata dalam kekuatanmu, Dajjal. Kekuasaanmu hanyalah sementara, dan hari ini kebohonganmu akan berakhir." Dajjal mendekat, mata satu di dahinya menatap penuh kebencian. "Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau bisa menghentikanku," ujarnya penuh tantangan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa maju menghadapi Dajjal. Dengan kekuatan yang diberikan kepadanya, ia menumpas segala tipu daya dan ilusi yang diciptakan Dajjal. Satu demi satu keajaiban palsu Dajjal runtuh, dan pengikut-pengikutnya mulai melihat bahwa mereka telah tertipu. Dajjal yang dulu penuh percaya diri mulai goyah. Ia merasa ketakutan, menyadari bahwa kekuatannya tidak dapat menandingi kekuatan kebenaran. Dajjal berusaha kabur, namun Nabi Isa tetap mendekatinya, berkata dengan tegas, "Tidak ada tempat bagimu di bumi ini. Kau datang untuk menyesatkan umat manusia, dan kini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau akan dihentikan." Dengan satu gerakan yang penuh dengan kekuatan ilahi, Nabi Isa mengalahkan Dajjal. Dajjal jatuh, menghilang bersama seluruh ilusi dan tipu dayanya. Dunia seolah terdiam sesaat, seakan-akan terbebas dari beban berat yang selama ini menyesakkan. Setelah Dajjal tiada, Nabi Isa menghadap orang-orang yang sebelumnya menjadi pengikut Dajjal. Dengan penuh kasih dan belas kasih, ia berkata, "Kalian semua telah diuji, dan bagi yang tersadar, jalan kebenaran selalu terbuka. Kembalilah kepada Tuhan yang Maha Esa, dan tinggalkan segala tipu daya dunia yang menyesatkan." Orang-orang menangis, menyesali kesalahan mereka, dan berjanji untuk kembali kepada Tuhan. Di bawah bimbingan Nabi Isa, mereka menemukan kedamaian dan ketenangan yang telah lama hilang dari hati mereka. Maka, dengan hilangnya Dajjal, dunia perlahan kembali tenang. Umat manusia menyadari betapa besar ujian yang telah mereka lalui, dan mereka bersyukur atas kedatangan Nabi Isa yang membawa kebenaran dan membebaskan mereka dari jerat tipu daya. Demikianlah akhir dari kisah Nabi Isa dan Dajjal, sebuah pelajaran tentang kekuatan iman, keteguhan hati, dan kemenangan kebenaran atas kebatilan yang sementara. Ketiga, Imam Mahdi. Di tengah kekacauan dunia yang dipenuhi keserakahan, ketidakadilan, dan kerusakan moral, umat manusia mulai kehilangan harapan. Namun di saat gelap itu, muncul seorang pemimpin yang telah lama dinantikan. Sosok yang dijanjikan akan membimbing umat menuju kebenaran dan keadilan. Dialah Imam Mahdi, sosok pemimpin yang datang untuk meluruskan yang bengkok dan mengembalikan cahaya iman di tengah umat yang hampir putus asa. Sementara itu, di belahan lain dunia, Dajjal muncul dengan kekuatan dan tipu daya yang luar biasa. Dengan janji-janji kekayaan, keajaiban palsu, dan kemewahan yang memikat, ia menjerat hati orang-orang yang rapuh imannya. Dajjal mengaku sebagai Tuhan, menawarkan kemewahan dan kesenangan bagi siapapun yang bersedia tunduk kepadanya. Ribuan, bahkan jutaan, orang tertipu oleh sihirnya, terpesona oleh kekuatannya yang tampak tak terbatas. Di tengah kekalutan ini,
Imam Mahdi mulai mengumpulkan pasukan dari kalangan orang-orang beriman. Mereka bersiap menghadapi ujian terbesar umat manusia, fitnah Dajjal yang menyesatkan. Di dalam hatinya, Imam Mahdi telah tahu bahwa ini adalah ujian berat, namun ia tak gentar. Dalam setiap langkahnya, ia memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa tugasnya bukanlah hal mudah. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, akhirnya Imam Mahdi dan pasukannya tiba di sebuah lembah, tempat di mana mereka akan berhadapan langsung dengan Dajjal. Udara terasa tegang, dan ketakutan mulai menyelimuti para pengikutnya. Namun Imam Mahdi tetap berdiri teguh, memandang lurus ke depan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Dajjal muncul. Dengan tubuh besar dan sorotan matanya yang tajam, ia berdiri di hadapan Imam Mahdi. Senyum mengejek menghiasi wajahnya. Di dahinya tertulis kata kafir dalam bahasa yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang beriman. Namun pengikutnya tidak melihat kebenaran yang terpampang di depan mata mereka. Dajjal menatap Imam Mahdi dengan penuh kesombongan dan berkata, "Kau yang disebut-sebut sebagai pemimpin umat ini, mengapa engkau menentangku? Lihatlah, aku memberi mereka kekayaan, makanan, dan kemewahan. Apa yang bisa kau berikan pada mereka?" Imam Mahdi menatap Dajjal dengan ketenangan yang luar biasa. "Kau hanya memberi mereka kebohongan, Dajjal. Mereka mungkin puas dengan hartamu, tetapi jiwanya hampa. Apa yang kau tawarkan hanyalah kegelapan yang menyesatkan mereka dari kebenaran." Dajjal tertawa keras, suaranya menggema memenuhi lembah itu. "Kebenaran? Apa kebenaran yang kau bicarakan? Lihatlah, dunia ini tunduk kepadaku. Aku memberi mereka apa yang mereka inginkan, dan kau berani menyebutku pembohong?" Dengan tegas, Imam Mahdi menjawab, "Yang kau berikan adalah tipu daya. Hanya mereka yang kehilangan iman yang akan tergoda oleh kebohonganmu. Kau tidak lebih dari ujian bagi umat manusia, Dajjal, dan fitnahmu akan segera berakhir." Dajjal merasa tersinggung, mendekatkan wajahnya kepada Imam Mahdi, mengancam dengan tatapan yang menusuk. "Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Bahkan gunung pun bisa kupecahkan, dan sungai bisa kualirkan sesukaku." Imam Mahdi tak gentar. "Kekuasaanmu hanyalah sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memiliki segala kekuatan, dan hari ini, dengan izinnya, aku berdiri di sini untuk melawan fitnahmu. Dunia ini tak akan selamanya menjadi milikmu, Dajjal." Dajjal terdiam sejenak, menatap Imam Mahdi dengan tatapan marah bercampur heran. Ia tidak menyangka bahwa ada seseorang yang begitu berani melawannya, bahkan mengancam kekuasaannya. Pertempuran pun terjadi antara pasukan Imam Mahdi dan para pengikut Dajjal. Imam Mahdi memimpin dengan keberanian yang tak tergoyahkan, menginspirasi para pengikutnya untuk terus berjuang di tengah ancaman dan sihir yang ditebar oleh Dajjal. Namun, di tengah pertempuran itu, langit tiba-tiba menjadi terang. Sebuah cahaya turun dari langit, dan di dalam cahaya itu terlihat sosok yang agung dan menenangkan, Nabi Isa. Dajjal gemetar melihat kehadiran Nabi Isa. Ketakutan mulai menyelimuti dirinya, karena ia tahu bahwa akhir dari segala tipu dayanya sudah dekat. Nabi Isa mendekatinya, dan dengan suara yang lembut tapi penuh wibawa, ia berkata, "Dajjal, tipu daya dan kebohonganmu berakhir di sini." Dajjal mencoba melawan, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa menangkapnya dan mengakhiri hidupnya. Tipu daya Dajjal lenyap seketika, dan para pengikutnya tersadar dari ilusi yang selama ini menipu mereka.
dunia pun akhirnya terbebas dari fitnah besar yang selama ini mencekam. Setelah kehancuran Dajjal, Imam Mahdi dan Nabi Isa berdiri di hadapan umat manusia, membawa pesan kebenaran dan keadilan. Orang-orang yang sebelumnya terjerumus dalam tipu daya Dajjal menangis menyesali perbuatan mereka, bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan berakhirnya fitnah Dajjal, dunia memasuki masa kedamaian di bawah bimbingan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Mereka mengingatkan umat manusia akan pentingnya iman dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian, serta menjaga diri dari tipu daya yang bisa menyesatkan. Demikianlah kisah Imam Mahdi dan Dajjal, sebuah cerita yang mengajarkan bahwa kebenaran akan selalu menang atas kebatilan, dan bahwa ujian besar akan selalu diakhiri dengan keadilan bagi mereka yang beriman. Keempat, peristiwa-peristiwa fitnah dan bencana. Hadis menyebutkan bahwa sebelum munculnya Dajjal, akan ada tanda-tanda atau fitnah besar, termasuk bencana alam, kekacauan, serta penyimpangan moral dan sosial. Fitnah ini disebut akan menguji keimanan umat manusia. Menjelang masa Dajjal, kemunculan tanda-tanda ini dipandang sebagai isyarat bagi orang-orang yang beriman untuk memperkuat keimanan mereka dan bersiap menghadapi akhir zaman. Kelima, tanda-tanda akhir zaman. Beberapa tanda yang terkait dengan Dajjal adalah munculnya fitnah yang tidak terduga, penyebaran kebohongan, serta meningkatnya materialisme. Disebutkan dalam literatur Islam bahwa Dajjal akan muncul di suatu tempat antara Syam dan Irak dan akan memiliki pengaruh kuat dalam hal kekuasaan dan pengaruh. Bagi umat Muslim, kehadiran Dajjal dianggap sebagai salah satu ujian terbesar yang akan mereka hadapi, dan umat diingatkan untuk berpegang teguh pada ajaran Islam serta memperkuat iman mereka. Pengajaran ini terdapat dalam berbagai hadis dan tradisi yang mengingatkan umat untuk membaca doa dan memperbanyak amal ibadah agar terhindar dari fitnah Dajjal. Kisah Dajjal bukan sekadar cerita tentang sosok akhir zaman yang datang dengan tipu daya dan kekuatan luar biasa, tetapi juga sebuah peringatan yang syarat akan makna bagi kaum muslimin. Dajjal dengan segala fitnah yang dibawanya mengajarkan kepada umat muslim tentang pentingnya iman yang kokoh dan kebijaksanaan dalam menghadapi ujian. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak godaan dan hal-hal yang bisa menyesatkan, mirip dengan cara Dajjal menyesatkan umat manusia dengan tipu dayanya. Tujuan utama mengambil pelajaran dari kisah Dajjal adalah agar setiap muslim senantiasa waspada dan tidak mudah tergoda oleh kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Dajjal mengajarkan bahwa manusia bisa sangat mudah terpesona oleh hal-hal yang terlihat mewah atau ajaib, meskipun semuanya hanyalah ilusi. Begitu juga dalam kehidupan, seringkali yang tampak indah di permukaan justru bisa menjerumuskan jika tidak dihadapi dengan hati-hati dan penuh keimanan. Pelajaran dari kisah Dajjal juga mengingatkan kaum muslim untuk memperkokoh keyakinan mereka. Dalam riwayat disebutkan bahwa hanya orang-orang beriman yang mampu melihat kebohongan Dajjal. Artinya, iman yang kuat adalah perisai utama dalam menghadapi ujian apapun. Dalam situasi sulit, kaum muslim diingatkan untuk selalu kembali pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan yang bisa merusak hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Selain itu, kisah Dajjal mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi tantangan besar. Dalam cerita akhir zaman, umat muslim yang berpegang teguh pada iman berkumpul di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa untuk melawan Dajjal. Hal ini mengajarkan nilai pentingnya solidaritas dan ukhuwah Islamiyah, bahwa dalam menghadapi cobaan besar,
kekuatan iman dan persatuan adalah kunci yang bisa menyelamatkan. Pada akhirnya, pelajaran dari kisah Dajjal adalah pengingat untuk kaum muslim agar tetap rendah hati, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan iman sebagai pegangan hidup. Kehidupan penuh dengan fitnah, dan hanya dengan keyakinan yang kuat, umat muslim bisa berjalan teguh di jalan yang lurus, menghindari jebakan dunia yang semu, dan meraih kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat.